Inilah website dari broker Interactive Broker. Broker ini adalah sangat besar, ya. Pusatnya di Amerika dan dia sudah go public. Sahamnya diperdagangkan di bursa Amerika. Dan kita lihat produknya, ya produknya. Produknya IB ini banyak sekali, mulai dari saham. Anda lihat sahamnya itu eh, di mana? Di North Amerika, di bursa mana? Ada bursa Nasdaq, bursa New York, Kanada, Meksiko, dan lain-lain, ya. Kemudian juga ada di Eropa, ya. Jadi Anda bisa main di Austria, kemudian di Belgium, di Baltik, di Prancis, kemudian di bursa Jerman, Budapest, Itali, Norway, Poland, Moskow barangkali, Moscow Exchange juga Anda bisa menggunakan IB, dan lain-lain. Jadi besar sekali. Termasuk di bursa London. Jadi Anda bisa trading produk-produk yang ada di bursa London dengan menggunakan Interactive Broker. Bahkan kita bisa trading pada bursa Tel Aviv, ya, yaitu Israel, dengan menggunakan Interactive Broker. Dan ini adalah produk-produk saham, ya. Kemudian ada juga di sini produk option. Nah, option itu di mana? Option yang diajarkan Dewa Trading ini kita trading pada bursa Amerika. Kemudian juga ada option di Eropa. Ya, di bursa Belgium, Prancis, Jerman, Italia, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, dan di United Kingdom atau Inggris. Ini option-option yang bisa diperdagangkan pada bursa-bursa ini, dan kita bisa menggunakan Interactive Broker untuk trading, katakanlah option di bursa Jerman, ya. Nah, produknya apa? Ya, kita nggak tahu. Jadi apakah ada saham apa yang ada optionnya di bursa Jerman? Ya, saya tidak gitu hafal. Kemudian juga kita bisa trading option pada Asia Pasifik, misalnya di bursa Australia, Hong Kong, India, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Gila ya, banyak sekali. Kemudian future juga banyak tuh future-nya, ya. Dan ada beberapa produk yang lain, misalnya ETF. Ini adalah semacam reksadana, banyak sekali, ya, macamnya ratusan ini. Saya ambil contoh misalnya di Chicago Stock Exchange, ya. Kira-kira reksadana macam apa saja yang diperdagangkan pada bursa Chicago ini? Ya, ini tuh banyak, ratusan, ya, ratusan. Setahu saya jumlah saham saja yang di tradingan di bursa Amerika itu lebih dari 15.000, ya. Bayangkan 15.000 saham, ya, itu belum termasuk di negara-negara lain. Jadi Anda bisa menggunakan IB ini untuk trading, saya rasa eh, puluhan macam, ya, puluhan macam, puluhan ribu macam, ya, saham. Belum termasuk option, future option, ETF, warrant, structure product, dan lain-lain. Termasuk forex. Ada metal, indices, ya, dan lain-lain. Ya, jadi Interactive Broker ini betul-betul global. Dan coba kita lihat future di sini, ya, future. Menariknya di sini ada Chicago Mercantile Exchange Cryptocurrencies. Nah, ini dia. Ya, saya klik. Uh, di sini Anda bisa trading future dari Bitcoin. Nah, oke. Okay.
Bitcoin. Anda lihat tuh dengan simbol BRR ya. Jadi Anda bisa trading Bitcoin dengan menggunakan Interactive Broker ini. Ya, trading future-nya dari Bitcoin. Nah, eh, begini ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda ngebet banget, tidak mau trading instrumen lain, ya pengen coba trading Bitcoin, daripada Anda pergi ke broker lain yang belum tentu jelas, ya belum tentu jelas, misalnya broker yang tidak regulated, broker yang belum go public, ya broker yang kecil-kecil, atau legalitas dari broker itu dalam tanda kutip meragukan, ya sudah, Anda coba saja trading future dari Bitcoin ini pada Interactive Broker, ya. Nah, simbolnya BRR tadi di sini. Di sini saya coba login, ya. Kemudian menggunakan paper money ini, ya saya del dulu. Jadi simbol dari future-nya adalah BRR, ya. Di baris yang kosong kita ketik BRR, kemudian di sini kita pilih future, ya katakanlah pilih future yang November, langsung muncul harga dari future Bitcoin ini, ya oke. Kemudian kita lihat chartnya, misalnya ini adalah chart BRR yang September. Kita juga bisa lihat chart future BRR yang bulan November. Nah ini adalah bentar lagi muncul, ini 1 year. Saya ambil katakan 4 days 5 minute candle. Wah jelek sekali angkanya. Oke, kalau gitu saya ambil yang 1 minute. Nggak gitu bagus gambarnya. Oke Bapak, saya ambil lagi yang September ini. Oke, tapi ambil yang beberapa hari, misalnya 5 hari 1 menit. Ya inilah gambar chart dari BRR, ya. Nah, lalu apa kelebihannya? Ya. Nah, misalnya begini Bapak Ibu sekalian. Misalkan ya Anda menganggap harga Bitcoin ini sudah ketinggian, ya saya ambil yang 1 tahun, 1 year daily. Jadi misalkan Anda menganggap harga Bitcoin ini sudah ketinggian, ya bulan Juni Juli tahun ini kira-kira harga Bitcoin itu pernah naik tembus ya 13.000, oke. Nah kalau Anda menganggap harga Bitcoin itu terlalu tinggi, harusnya Anda bisa short ya, open sell, betul ya? Oke. Atau terlalu rendah Anda bisa buy. Jadi harus bisa dua arah. Nah, itu yang menyenangkan. Contoh misalnya, saya ingin sell, katakan dianggapnya ini harga 10.000 sekian sudah ketinggian. Ya sudah, kita klik aja bid. Ya, bid. Pak, modal berapa? Nggak tahu. Ya kita lihatnya nanti ya. Oke. Kemudian kita ambil satu lot. Ini $10.000 lah, $10.440 kita transmit. Oke, tuh. Ya, apakah kena? Nggak tahu juga. Kita coba setting di harga 455 ya, sini. Jadi ini sell-nya di 440. Sell di 440 di harga bid, kemudian transmit. Oke. Ya, nah fill kena. Anda lihat, ini bisa open sell. Nah, coba tanyakan kepada guru Anda atau teman Anda yang mengajarkan trading Bitcoin, apakah bisa short, bisa open sell. Ya, jadi Anda bisa main dua arah. Entah itu buy, entah itu sell. Ya, open buy atau open sell. Ini terbukti kita bisa open sell ya. Nah, kemudian kira-kira dana yang ditahan berapa sih? Dana yang ditahan initial marginnya besar juga ya. Lumayan. Ya, jadi Anda harus menggunakan account margin. Ya, jadi memang ini bukan untuk pemain kecil.
Komisinya $15. Ya, ini masuk akal. Oke. Kira-kira modal yang dibutuhkan, coba kita ulang lagi ya. Kita jual lagi satu lot lagi. Oke. Transmit. Nah, kita lihat nih. Oke. Oh, berarti eh, saya rasa dana yang dibutuhkan cukup besar, ya, yaitu sekitar $52.000, karena short, ya, short itu ada eh, margin yang ditahan, ya, nanti dihitung dengan leverage, ya. Oke. Ya, nah, coba saya tutup ya, saya tutup nih. Nah, kalau opennya sell, tutupnya buy. Oke, saya buy di 455 misalnya, 10.455, transmit. Oke. Ya, nggak kena, saya naikin ke 462. Ini hanya latihan saja. Oke, 462 nya di mana? Oh, 465. Di sini saya naikin ke 470. Nggak kena juga. Saya naikin lagi yang di as 480. Ya, fill. Oke, sudah ya. Jadi kita tidak punya posisi. Nah, sekarang kita mau buy nih. Oke. Pengen tahu modalnya berapa kalau nge-buy ya. Tadi kalau short itu modalnya lebih besar ya, karena open sell. Kita buy, transmit, ya, ya sama. Jadi Anda harus punya dana cukup besar ya. Tapi terus terang saya belum paham mengenai perhitungan uh, margin ya. Ya, tapi yang jelas begini Bapak Ibu sekalian. Anda bisa trading dua arah di interactive broker, bisa trading future dari Bitcoin dua arah. Ya, Pak, modalnya besar dong. Betul, modalnya besar, tapi broker ini relatif aman. Ya, ini bukan broker abal-abal, ini bukan broker sembarangan, tetapi IB itu sangat besar. Jadi saya eh, mengatakan ini tujuannya adalah lebih mementingkan keamanan dana Anda daripada Anda simpan di broker yang tidak jelas, broker yang tidak regulated, kemudian tahu-tahu broker itu scam, artinya akun Anda kena hack. Itu menurut saya lebih beresiko ya. Oke. Nah, kalau di IB ini lebih aman dananya. Bukan berarti pasti menang ya. Lain ya. Kalau pasti menang dan atau aman itu dua hal yang sangat berbeda. Anda lihat, berarti ini bisa trading dengan menggunakan interactive broker. Jadi bisa trading future dari Bitcoin dengan menggunakan interactive broker. Ya Pak, modalnya besar. Nah, saya rasa dalam waktu tidak lama lagi nantinya akan muncul ETF ya, ETF dari Bitcoin atau trading CFD Bitcoin ya. Saya nggak tahu di IB ini ada produk CFD tidak. Coba kita lihat produk listingnya apa. Oke, sambil tunggu. Nah, ini CFD. CFD nggak ada di sini ya. Coba structure product. Ini juga nggak jelas. Coba kita lihat produk ada di sini, new product. Nah, kita lihat di sini. Oke, new product ini apa nih? Ini energi metal, agriculture, equity index, metal, banyak metal, energi. Wah, banyak sekali ya. Ini new product ya. Equity index, agriculture, metal, equity. Jadi ada banyak penambahan equity termasuk energi. Ini adalah yang baru-baru. Ya, kelihatannya nggak ada. Coba saya ada pernah dengar ada simbol namanya XBT ya. XBT itu apa nih? Enter. Oh, Ethereum. Oh ini XBT USD. Ini OTC. Coba kita lihat bisa nggak keluar namanya OTC.
exchange-nya di ini, tapi aku nggak yakin nih bisa ditradingkan. Ya, not available ternyata. Sudah, lupakan ini, saya hapus dulu, nggak ada guna. Del, saya ulangi lagi, XBT yang ini, uh, yang punya saham stok ini adalah uh, brokernya, uh, ya angkanya not available, jadi belum bisa. Nantinya mungkin bisa kita trading produk ETF dari Bitcoin. Ya, kalau ada berarti seperti apa ya? Seperti saham. Ya, jadi seperti SPY. Jadi kalau indeksnya adalah S&P 500 SPX, kemudian ecerannya adalah SPY. Nah, nanti Bitcoin ini mudah-mudahan ada ETF-nya, ya, yang bisa diperdagangkan secara eceran, sehingga yang tadinya 10.000, nah, satuannya hanya seratusan dolar gitu. Jadi seper 100-nya. Kapan bisanya? Saya rasa tidak lama lagi. Wah, saya udah ngebet banget, Pak. Gini loh, kalau Anda ngebet banget tapi terus Anda masuk ke bursa atau ke broker yang abal-abal, dan gara-gara ngebetnya itu menimbulkan Anda ditipu, atau akunnya kena hack karena brokernya tidak aman atau tidak regulated, itu bukan ngebet. Ya, itu bodoh. Itu loh. Ya, jadi saya rasa Anda harus bijak. Bukan soal menang kalah nomor satunya. Yang nomor satunya adalah Anda harus yakin, memastikan bahwa brokernya ini adalah broker besar, bukan broker abal-abal, bukan broker scam. Jadi yang lebih ditekankan adalah keamanan dana Anda dulu. Ya. Jadi sudah saya tunjukkan, Anda bisa buy dan sell, ya, uh, future Bitcoin ini. Ya, ini saya buy misalnya. Ya, tuh. Ya, jadi ini bisa disimpan nih, bisa disimpan. Kalau nanti harganya Bitcoinnya naik sampai katakanlah 11.000, profit, dan bisa dijual juga, di sell lagi, dan sangat liquid. Ya, saya rasa sangat liquid, spreadnya juga kecil, oke, dan komisi juga kecil nih, tuh ya, ini dia. Jadi inilah bukti bahwa Interactive Broker bisa digunakan untuk trading future dari Bitcoin. Nah, kalau ada di antara Anda menanyakan mengapa IBKR, mengapa Interactive Broker, ya, Anda bisa klik bagian sini di situsnya Interactive Broker. Ya, di antaranya adalah komisinya rendah, global access, dan lain-lain ya. Jadi ini low cost and higher revenue, katanya begitu. Ya, komisinya termasuk yang paling murah sedunia. Kemudian hadir di 31 negara, lebih dari 20 mata uang, dan lebih dari 120 bursa di dunia. Gede banget nih. Dan kemudian uh, macam-macam ini ya produknya, dan katanya cukup kuat. Dia punya equity-nya mendekati 7 billion dollar, ya, karena ini sudah perusahaan yang sudah go public, ya, ini. Dan kemudian yang penting lagi adalah Interactive Broker itu adalah member ini, member dari NYSE, FINRA, SIPC, ya, jadi member dari New York Stock Exchange, SIPC, FINRA, dan kemudian juga dia hadir di Kanada, di Australia, di UK, ada di mana, Jepang, Hong Kong, setahu saya ada hadir di Cina, ya. Jadi dia ini adalah broker resmi, ya, bukan broker kecil, bukan broker abal-abal, ya. Jadi kalau Anda bertanya, Anda lihat masing-masing ini, ya, negara, contohnya di Australia, si IB ini
juga patuh kepada Australian Security and Investment Commission. Ya, ini ASIC. Oke, nggak sembarangan. Kemudian di UK, jadi terdaftar pada Financial Conduct Authority. Kemudian di Jepang, saya nggak tahu ini bahasa Jepang, nggak ngerti. Termasuk di Hong Kong juga regulated oleh Hong Kong Security and Future Commission, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah sekilas info tentang Interactive Broker. Oh, ternyata juga ada di India. Dia anggota dari apa nih, NSE, BSE. Saya nggak tahu ini singkatan dari apa. Ya, dan kemudian yang paling penting lagi, Anda jangan percaya begitu saja. Jadi Anda harus browsing, ya, browsing, mencari kebenaran, mencari fakta dari broker yang Anda dengar, yang Anda tawarkan, yang ada ditawari oleh siapapun, termasuk oleh saya. Ya, apakah broker itu betul bukan broker abal-abal, ya. Dan CNBC ini, Interactive Broker ini selalu iklan di CNBC. Dan sepanjang sepengetahuan saya, broker yang iklan di CNBC adalah broker besar, tidak broker sembarangan, ya, karena CNBC itu adalah TV bisnis nomor satu di dunia. Ya, itulah mengapa saya memilih Interactive Broker untuk trading. Ya, untuk saya sendiri saya pilih Interactive Broker. Nah, satu broker lagi yang akan saya tunjukkan sehubungan ada orang yang ngebet pengen trading Bitcoin. Ya, tapi tidak saya anjurkan. Tapi kalau ada orang ngebet pengen trading Bitcoin, nah Anda bisa menggunakan broker lain, misalnya TD Ameritrade, ya. Ini broker besar, ya, dan setahu saya broker ini sudah go public, ya. Kalau nggak salah simbolnya AMTD. Coba kita lihat ya, AMTD itu, ya betul. Jadi ini sahamnya, dan IB itu sahamnya IBKR. IBKR, enter. Jadi kalau misalnya ada yang tanya kepada saya, Pak Tatang, pilih brokernya yang mana untuk trading? Ya, buat saya sendiri, saya pilih broker yang sudah go public di Bursa Amerika. Karena selama ini broker-broker itu, ya, tidak pernah gagal tarik dana sepeser pun. Pak, broker apa itu? Nah, contohnya adalah Interactive Broker. Simbolnya adalah IBKR, ya. Dan ada juga broker yang lain, misalnya AMTD. Ini simbolnya adalah simbol dari TD Ameritrade. Ya, ini sahamnya. Dan broker-broker lainnya yang tidak diperdagangkan di Bursa Amerika, ini khusus untuk kita bicara broker yang di luar negeri, bukan yang ada di Indonesia. Oke. Jadi kalau bicara tentang broker yang ada di luar negeri, saya pilih broker yang ada di Amerika, broker yang sudah go public di Bursa Amerika. Pak, gimana kalau broker EO dari Malta, broker EO dari Rusia, dari Eropa, dari yang lain-lain? Jawabannya saya, oke-oke saja. Ya, sepanjang dia sudah go public dan sahamnya diperdagangkan di Bursa Amerika. Cirinya gimana? Cirinya ini, Anda bisa lihat sahamnya, ya. Jadi bisa klik kanan, kemudian kita bisa lihat chart. Oke. Ini adalah chart dari AMTB. Ini TD Ameritrade. Oke, chartnya nongol, muncul. Termasuk juga chartnya IBKR. Ya, klik kanan, kita pilih chart, new chart. Ya, ini adalah pergerakan harga saham dari Interactive Broker, ya, setahun. Nah, ada juga misalnya, coba ya kita lihat GCAP. Ini Gen Capital. Ya, ini adalah mother company atau induk perusahaan dari forex.com, ya, yaitu salah satu broker forex. Tuh, ini, ya. Terus juga ada lagi, kalau nggak salah apa ya, FXCM, coba kita lihat ya, enter.
FXCM, oh nggak ada. Saya nggak tahu simbolnya apa. Ya, jadi ada broker lagi yang sudah go public juga. Cuma maaf saya lupa, broker forex ya, yang sahamnya diperdagangkan di bursa Amerika. Oke. Nah, eh, kembali ke Anda ingin melanjutkan belajar option gratis. Langkah-langkahnya adalah subscribe video YouTube-nya, kunjungi situs dewatrading.net, akses menu blog, kemudian register dan login. Setelah itu Anda bebas akses video belajar option gratis. Selamat mencoba. Salam dari Dewa Trading 081 888 9399.